Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran yang dibaca juz 27, surahnya surat Ad-Dariyat, ayatnya ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ini ceritanya masih melanjutkan masalah Ibrahim ini. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Lalu Ibrahim berkata kepada tamunya itu, fama khatbukum, lalu apakah urusan kalian, para rasul utusan Allah? Itu tamunya kan malaikat itu, utusan Allah. Makanya Ibrahim bertanya, urusannya apa engkau para utusan datang kemari? Kan gambarnya begitu aja. Qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin. Nah, para utusan tadi lalu menjawab pertanyaan Ibrahim itu. Apa jawabannya? Inna ursilna ila qaumim mujrimin. Sungguhnya kami ini diutus oleh Allah untuk datang kepada kaum yang berbuat dosa, yaitu kaumnya Nabi Lut. Jadi rupanya ini yang dituju tempatnya Nabi Lut gitu, tapi mampir tempat Ibrahim gitu ini. Linursila alaihim hijarotam min tin. Kami ini datang di sini yaitu agar mengirimkan kepada orang-orang yang berdosa itu, yaitu apa? Batu-batu yang dari tanah yang sudah dibakar. Jadi ini batu dari neraka gitu loh, untuk membinasakan kaum Lut itu gitu. Musawatan inda rabbika lil musrifin. Nah, batu-batu itu telah bertanda, dikasih tanda oleh Allah, ditulisi nama orang-orang yang jadi sasarannya itu. Ngeri kan? Jadi batunya ditulisi sudah nama-nama orang yang akan kena nanti. Ya, tulisan itu dari sisi Allah, itu diarahkan nanti kepada orang-orang yang berbuat ya melampaui batas, maksudnya melampaui batas hukum-hukum Allah, melanggar hukum Allah begitu. Farajna mangkana fiha minal mu'minin. Di samping mau itu mengirim batu-batu pada orang yang dosa itu, kami juga ingin mengeluarkan itu orang-orang mukmin yang ada di daerah kaumnya Nabi Lut itu. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Maka kami tidak mendapati itu di daerahnya kaumnya Nabi Lut itu selain hanya rumah seorang muslimin. Jadi rumahnya yang satu itu aja rumahnya Nabi Lut dan keluarganya. Jadi suatu daerah situ rumah mukminin yang Islam itu hanya Nabi Lut. Semua itu orang pembangkang semua itu. Wa tarakna fiha ayatal lil ladzina yakhafunal adzabal alim. Dan kami tinggalkan di dalam negeri itu, nah negerinya kaum Lut itu, yaitu tanda-tanda ya penghancuran itu bagi orang-orang yang takut kepada siksa Allah yang Maha Pedih. Jadi tanda-tandanya ya ada bekas batu-batu yang dilemparkan tadi itu, dan juga daerah itu dalam keadaan rusak semua, hancur semua. Itu tanda-tanda pembinasaan kaum Lut itu. Nah, orang-orang akan tahu itu, oh itu akibat daripada pembuangan kepada Allah, dianggap seperti itu tanda-tandanya seperti itu. Nah, rupanya ini sudah ganti pembicaraan ini pindah ke Nabi Musa ini. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Wa fi Musa, dan pada kisah Musa itu ada tanda kekuasaan Allah. Apa nanti akan jelaskan. Id arsalnahu ila fir'aun, ketika kami mengutus Musa itu kepada Fir'aun, bisultanim mubin, dengan membawa mukjizat yang jelas. Jadi Musa itu diberi banyak mukjizat
yang intinya itu untuk memberitahukan bahwa Allah itu mempunyai kekuasaan ya, yang diserahkan kepada Musa untuk mengatasi Fir'aun itu gitu. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Lah mukjizat Musa kan di depan sudah jelaskan ada ular ya, tongkat jadi ular ya, macam-macam yang lain itu. Lah telah diberi itu mukjizat disampaikan kepada Fir'aun itu apa kejadiannya? Fatawalla. Nah, Fir'aun, tetapi Fir'aun malah berpaling itu. Artinya tidak mau beriman bahwa Allah sudah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat-mukjizat yang dibawa Musa itu. Fir'aun mengingkari itu, tidak mau itu. Biruknihi, dan juga tentaranya, bala tentaranya juga mengatakan itu, berpaling dari itu. Mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah agar mereka beriman itu tidak mau itu. Malah dia mengatakan waqala sahirun aw majnun. Wah, ini dia Musa itu hanya seorang penyair, seorang mensihir, ataupun malah juga dia itu mungkin orang gila itu. Loh, Musa malah dikatakan sebagai tukang sihir dan orang yang gila. Kurang ajar ini Fir'aun ini. Fir'aun sama tentaranya menganggap Musa itu hanya sekedar ahli sihir, tukang menyihir, dan orang gila. Nah, Allah tahu itu peristiwa seperti itu. Karena pelakuan mereka seperti itu, apa yang dilakukan oleh Allah? Fa'akhot nahu wajunu dahu fabadat nahum filyami wa mulim. Maka kami menyiksa itu. Fa'akhot nahu, Allah menyiksa pada Fir'aun, Bajunu, Tahu, dan para tentaranya itu, apa itu? Panabat nahum, lalu kami lemparkan mereka itu ke dalam laut. Nah, dan Fir'aun itu akhirnya ya dalam keadaan tercela, hancur semua, binasa semua itu. Yaitu ceritanya dulu dijelaskan pada waktu Bani Israel sudah terpojok, lalu berdoa pada Allah, Musa itu, untuk bisa melewati laut itu kan. Lalu dipukulkan tongkatnya, lalu lautnya itu terbelah dengan adanya jalan yang bisa dilalui oleh Musa dan tentaranya itu kan. Fir'aun mengejar, akhirnya tenggelam semua kan, begitu itu. Di depan sudah dijelaskan seperti itu. Nah, ini diulang lagi oleh Allah, beritahukan seperti itu. Kehancuran Fir'aun itu dilemparkan ke laut dalam rangka mengejar Musa dan kaumnya tadi. Nah, ini sudah ganti lagi ceritanya, pindah ke kaum Ad ini. Wa fi Adin il arsalna alaihimu riha al-aqim. Nah, ini pada kaum Ad ini, kisahnya kaum Ad, di mana Allah itu mengutus kepada kaum Ad itu kan ya pembangkangannya itu. Apa yang diutus itu? Yaitu angin yang membinasakan. Wah, dikirim angin. Ini kaumnya juga menentang Allah, ya, menentang Rasulnya. Wah, Allah mengirimkan untuk membinasakan mereka itu, yaitu angin yang kencang itu, sehingga mereka itu binasa. Ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karomim. Ma tadaru min syai'in, tidaklah angin itu membiarkan sesuatu pun. Artinya semua itu dibinasakan, tidak ada yang tertinggal, dibiarkan oleh angin, tidak ada. Semua hancur semua itu. Atat alaihi, bahwa itu semua itu melanda kepada kaumnya itu, sehingga semua itu binasa gitu. Tidak ada yang tidak terbinasakan dengan angin itu, maksudnya gitu. Ila ja'alathu karomim, kecuali ia menjadikannya hancur seperti abu. Loh, daerahnya kaum itu Ad itu dihancurkan dengan angin, berantakan, hancur sama sekali, malah keadaan menjadi abu, barang kecil-kecil, wah sudah, lalu hancur musnah gitu saja. Nah, udah jadi abu gitu. Allah kalau menghadap orang yang kafir itu seperti itu, pembangkangan kaum berbalas dan kirimkan angin saja sudah hancur sama sekali itu. Nah, ini ganti lagi ini kaum Tsamud ini. Wa fi Tsamuda itqila lahum tamatta'u hatta hin. Nah, ini Allah menceritakan
utusan yang dikirim kepada kaum Samud itu. Ketika dikatakan mereka, Rasul mengatakan, utusan Allah mengatakan pada mereka, bersenang-senanglah kamu. Irkilah, ketika dikatakan lahum pada mereka itu, tamata'u hatahin, bersenang-senanglah kamu sekalian sampai dalam batas waktu yang telah ditentukan. Nah ini rupanya di istidrot, dilulu. Jadi kaum Samud itu diperintahkan, silakan kamu senang-senang semamu di dunia ini. Dalam rangka kamu ya menentang Allah dan Rasulnya, terserah kamu, senang-senangmu lah hidup di dunia ini sampai batas tertentu kan begitu. Fa'atau an amri rabbihim fakhodatuhum sya'iqatu wahum yang turun. Nah, dia diperintah untuk bersenang-senang itu, lalu mereka itu bersikap angkuh, berlaku angkuh terhadap perintah Allah itu, menanggapinya secara sinis dan menentang gitulah. Apa yang terjadi? Karena Allah tahu keadaan seperti itu, fakhodatuhum sya'iqatu, maka menyambar pada mereka itu, yaitu petir lah, petir yang keras sekali. Wahum yang turun, dan mereka tahu. Karena apa? Peristiwanya terjadi pada siang hari. Ya. Jadi petir datang menghancurkan mereka, mereka tahu itu. Nah, karena siang hari, ya sudah, berantakan habis semua mereka itu. Nah, begitulah Allah menghadap kaum yang menentang padanya. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Famastata'u, maka tidaklah mereka itu mampu untuk berdiri, maksudnya bangunannya tidak ada yang berdiri, hancur semua gitu loh Pak. Bama kanu muntasirin, dan tidaklah mereka itu ada yang menolong. Jadi tidak ada yang menolong ya dari kehancuran itu, karena dihantam oleh geledek ataupun petir yang keras tadi itu. Nah itu ceritanya kaum Samud. Nah sekarang ganti ke Nabi Nuh, ini rupanya ceritanya. Wa qauma Nuhin min qabl, dan kami hancurkan juga itu ya kaumnya Nabi Nuh itu sebelum penghancuran kaum Samud itu. Jadi ini peristiwanya Nuh dulu ya, menceritakan Nuh, tapi peristiwanya ini sebelum itu tadi, sebelum Samud itu. Innahum kanu kauman fasikin, sesungguhnya kaumnya Nabi Nuh itu ada kaum-kaum yang fasik. Fasik itu pokoknya orang yang bertingkah laku menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, sudah. Asal yang dia tentang, ya dia berarti melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Itu orang fasik seperti itu. Ya, kalau kita umat Islam sekarang ya kalau ngaku Islam kok ya kerjanya judi atau minuman keras, ya tidak salat, ya itu ya fasik seperti itu. Diperintahkan sholat, diperintahkan menjauhi judi sama minuman keras, tapi mereka melakukan, itu orang fasik seperti itu tindakannya. Lalu melanggar aturan Allah. Basama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan tangan kekuasaan kami. Jadi Allah beritahu, langit itu kami bangun dengan kuasaanku, dengan tanganku dan kuasaanku. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami ini meluaskan itu. Kami benar-benar langit itu kami luaskan. Yaitu kita lihat sendiri di atas itu. Langit itu kan tampak luas sekali itu. Jadi kalau kita melihat kanan kiri, ya depan belakang itu kan wah langit semua. Jadi luas sekali. Itu yang luaskan Allah. Allah beritahu, ya kami luaskan itu langit itu. Wal ardo farosnaha fanimal mahidun. Dan bumi itu kami hamparkan, kami gelar gitu. Maka kami adalah sebaik-baik yang menghamparkan, yang menggelar. Ya toh, bumi ini digelar, dihamparkan oleh Allah supaya apa? Untuk tinggalnya para manusia, orang bisa jalan kemana saja di atas bumi. Itu digelar seperti itu, begitu luasnya. Ya, hakikinya kalau kita lihat dari ilmu falak atau ilmu alam kan, bumi itu kan punya bulat ya, tidak datar gitu. Tapi karena saking besarnya kan tampaknya itu datar. Makanya Allah mengatakan kami hamparkan. Kami ya hamparkan itu, kami apa itu namanya? Ya digelar gitulah. Jadi Allah yang menggelarnya itu untuk kepentingan para manusia yang hidup di bumi ini.
Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala apapun, tiap-tiap apapun, itu kami jadikan itu berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh. Mudah-mudahan kamu sekalian mengerti bahwa itu yang menciptakan Allah. Allah itu hanya satu, ya Allah ahad, Allah tunggal. Itu yang menciptakan itu semuanya. Ya yang berpasang-pasangan ya manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki perempuan, hewan ya, yang ternak ya pasang-pasangan laki-laki perempuan. Lalu bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan apapun itu berpasang-pasang semua itu. Maksudnya apa? Dengan berpasang-pasang itu supaya akhirnya bisa berkembang biak gitu. Yang mula-mula sedikit lalu jadi banyak. Yang dulu hanya Adam satu, ada Hawa, lalu berkembang biak menjadi sekarang seperti dunia ini kan. Manusia berapa miliar itu. Nah itu kan, itu ya Allah membuat berpasang-pasangan supaya seperti itu. Fafiru ilallah, ini lakum minhu nadhirum mubin. Fafiru, maka beralihlah kamu kaum-kaumnya orang-orang yang menentang Allah itu, kembalilah kamu, berlari kepada Allah. Maksudnya kembali kepada ketaatan kepada Allah, bertobat lalu taat, mengikuti jejak Rasulnya itu. Maksudnya begitu. Maka disuruh cepat-cepat tuh kembali kepada Allah. Termasuk orang-orang yang sekarang ini yang belum beragama Islam itu ya terkena pengaruh ini, ayat ini. Hendaklah kamu itu berlarilah kembali kepada Allah, bertobat lalu masuk agama Islam gitu. Ini lakum minhu nadhirum mubin. Sang Rasul mengatakan bahwa sungguhnya aku ini adalah orang yang diutus Allah untuk kamu untuk menyampaikan ya peringatan yang jelas, yaitu supaya kamu itu mengikuti perintah Allah. Yang jelas perintah semua Rasul itu mengatakan sembahlah Allah yang satu dan jangan menyentuhkan dengan yang lain. Itu intinya. Karena agama tauhid yaitu agama yang hanya mengesahkan Allah. Allah itu hanya satu. Maka perintahan selalu diperintah supaya menyembah Allah yang satu dan tidak boleh menyembah selain Allah begitu. Wala tas'alu ma'allahi ilahan akhar. Nah ini. Dan tidaklah atau janganlah kamu sekalian itu menjadikan bersama Allah sudah ada Tuhan yang lain. Nah itu. Jadi karena perintahnya kan disuruh menyembah Allah satu. Makanya oleh karena jangan sampai kamu itu menyembah ya bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Kamu menyembah yang lain itu tidak boleh itu. Itu namanya orang musyrik. Orang musyrik itu ya orang yang mensekutukan Allah. Mestinya menyembah Allah tapi menyembah yang lain. Itu. Itu orang musyrik. Maka Allah sudah berfirman seperti itu. Jangan kamu menjadikan bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Artinya mensekutukan Allah. Di mana dia menganggap ada Tuhan selain Allah, lalu dia malah nyembah yang bukan Allah kan begitu. Ini lakum minhu nadhirum mubin. Sungguhnya kami ini ya bagi kamu ada pemberi peringatan yang jelas. Ya jelas. Perintahnya jelas, tujuannya jelas, akibatnya kalau dilanggar ya jelas ya. Siapa yang melanggar perintah mesti akan diadab masuk neraka kan begitu jelas kan. Tapi yang tunduk patuh masuk surga kan begitu jelas juga kan. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mirasulin illa qalu sahirun aw majnun. Seperti itulah tidaklah datang kepada orang-orang yang sejak dulu itu seorang rasul. Kalau datang mereka itu tidak lain hanya dikatakan kamu sebagai seorang penyihir, tukang sihir dan kamu gila. Nah, jadi Allah sudah beritahu semua utusan sejak dulu sampai yang terakhir sampai Muhammad itu kalau dia diutus pada suatu kaum, mereka dikatakan oleh mereka itu bahwa dia itu hanya seorang sihir, tukang ahli sihir. Jadi dikatakan Quran umpamanya itu ya sihir bikinan Muhammad gitu. Bahkan Muhammad itu gila, ya, begitu kan. Semua rasul diperlakukan seperti itu. Allah beritahu ini. Oleh karena itu rasul itu tugasnya memang berat itu, selalu ditentang. Ya, setelah ditentang. Untung kita tidak mengalami pada zaman Rasulullah. Kalau mengalami dulu kan tahu sekali itu bahwa Rasul ditentang orang banyak itu tampak sekali. Lah sekarang ini kan ya paling banter dia menentangnya tidak mau ikut ajaran. Ya ada Al-Quran dia tidak mau gitu. Kalau nanti membicarakan tentang Muhammad direndahkan gitu. Contohnya kalau ada ranking tokoh-tokoh dunia Muhammad tidak nomor 1 tapi di nomor berapa, itu kan namanya kan melecehkan Rasulullah.
Orang yang diutus Allah mesti nomor satu di atas sendiri, tapi di tingkat belakang itu, tingkat bawah. Nah, itu pelecehan seperti itu pada Rasulullah. Kalau sekarang begitu bentuknya, kalau dulu memang ditentang Rasulullah, ada dilawan, dilempari batu, mau dibunuh, begitu. Kalau sekarang ya begitu itu ceritanya. Mereka mesti itu tidak mau pada ajarannya ini, ya Al-Quran ini, begitu. Atawasau bihi balhum qaumun taghun. Apakah mereka berwasiat tentang tadi? Maksudnya itu bahwa Muhammad itu seorang sihir dan juga seorang gila, lalu diwasiatkan kepada kaumnya itu, ya toh? Padahal mereka itu punya kaum yang apa namanya itu? Durhaka itu. Jadi orang-orang musyrik itu ya memberitahukan pada kaumnya, pada anak buahnya, pada keturunannya berwasiat seperti itu. Gampangnya tidak usah ikut ajaran Rasulullah. Orang itu seorang yang tukang sihir, ya, sama orang yang gila saja kok begitu. Watawalla anhum fama anta bilamum. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka berpalinglah kamu Muhammad, ya, dari mereka itu, dan tidaklah kamu itu ya tercela karena menyampaikan risalah Al-Quran itu. Jadi kalau memang orang-orang musyrik, orang kafir tidak mau kamu dakwahi, ya sudah tinggalkan saja, berpalinglah kamu dari mereka itu. Kamu tidak akan tercela itu, lantaran kamu itu hanya menyampaikan risalahnya Allah, yaitu menyampaikan ajaran Allah yang berupa Al-Quran ini. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah mereka peringatan ya Muhammad. Orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy Mekah itu, berilah peringatan mereka itu. Sesungguhnya peringatan itu sebenarnya bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu boleh dikatakan ya hanya bermanfaat bagi orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bisa ngambil manfaat, atau mau aja tidak mau ya. Jadi mendengarkan saya mau kok, mana bisa ngambil manfaat? Baru mendengarkan saya sudah membenci kok. Itu orang-orang kafir sama musyrik seperti itu. Makanya Allah merintahkan ya belilah saja peringatan itu. Kalau mau, kalau tidak mau ya sudah gitu. Tapi yang bisa ngambil kemanfaatannya yaitu justru orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sadar sekali itu. Dengan mengikuti Al-Quran dia merasa dapat petunjuk, dapat jalan yang lurus. Jadi hidupnya itu merasa tenang, merasa sesuai dengan perintahnya Allah. Ya. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran pada Allah. Itu ya orang mengikuti Al-Quran seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya supaya mereka itu beribadah kepadaku, menyembah padaku. Jadi ingat para manusia Indonesia dan jin-jin Indonesia ini, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya hanya disuruh menyembah Allah. Ya. Jadi mestinya semua kegiatan itu ya mestinya harus lillahi ta'ala. Jadi tujuan hidup ya dalam rangka beribadah pada Allah, begitu. Jangan dengan niat yang lain-lain. Nah, begitu. Karena memang Allah menciptakan kita ini, jin dan manusia itu hanya sekedar ya tujuannya suruh ibadah itu. Jadi semua kegiatan kita, entah seorang suami yang bekerja cari nafkah, itu niatilah bahwa bekerja itu dalam rangka memenuhi ibadah pada Allah. Dalam arti apa? Aku punya tanggungan keluarga, aku cari rezeki demi mencarikan rezeki keluargaku, demi Allah, minta rezeki pada Allah. Nah, ini sarana untuk memberikan rezeki Allah kepada para hambanya, kan harus bekerja, kan begitu. Jadi niatnya harus selalu kepada Allah. Jangan pakai niat yang lain. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Dan tidak kami Allah ini ya apa? Menginginkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu memberi rezekiku. Artinya Allah tidak akan minta rezeki pada mereka itu. Dan Allah juga tidak minta pada mereka untuk dikasih makan. Oh, tidak. Allah itu yang ngasih rezeki. Semua rezeki itu dari Allah. Dan
Semua orang-orang yang cari makan tuh yang pada akhirnya memberi Allah. Kok dia mengatakan ya seolah-olah Allah itu minta rezeki dari hambanya dan minta makanan kepada hambanya. Tidak begitu. Allah mengatakan tidak kok. Aku tidak minta itu rezeki dari mereka, dan aku tidak minta itu, tidak menginginkan dari mereka itu, yaitu makanan. Bahkan innallaha huwar razzaq. Bahkan Allah itulah, dia itulah yang maha pemberi rezeki. Jadi yang memberi rezeki itu Allah. Jadi manusia pada waktu ada dalam kandungan, pada waktu umur 4 bulan itu sudah ditentukan itu kapan matinya, ya toh. Pokoknya semua kapan rezekinya, ya itu semua sudah ditentukan di situ. Pada waktu bayi ada dalam perut ibunya itu, jadi Allah yang memberi rezeki itu. Nanti kalau sudah orang itu mau mati, itu keran rezekinya itu sudah ditutup, dimatiin itu, dan tidak mengalir. Sudah mau mati ya sudah, rezekinya berhenti gitu. Itu dari Allah loh rezeki itu. Hanya lantarannya orang cari rezeki itu harus ada ikhtiar tadi. Tidak lalu Allah menurunkan dari langitnya kasih beras 1 ton. Tidak begitu. Ya caranya orang itu dikasih pikiran ya supaya bisa menanam padi gimana. Nah itu Allah ngasih pikirannya. Lalu memberi materi-materi yang ditanamnya itu semua dari Allah. Lah kalau sudah dilaksanakan lah nanti jadi rezeki lah. Rezeki dari Allah, begitu caranya. Jadi innallaha huwar razzaq. Sebenarnya Allah itulah, dia itu yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Wah sudah, Allah itu qawiyun, kuat. Ya. Termasuk dalam hal menyediakan rezeki itu, wah sudah, manusia satu dunia itu sudah semua disediakan semua rezekinya itu. Dan tidak akan kekurangan itu. Fa inna lil ladzina dzalamu danuba mithla danubi ashabihim fala tastajilun. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka itu dolim, orang kafir, dolim itu yang kafir itu. Karena apa? Menganiaya diri sendiri, disuruh tunduk patuh padahal tidak mau, dia mau diadab mau, ya sudah, terima diadab saja gitu. Itu orang dolim seperti itu. Lah, Allah mengatakan sungguhnya bagi orang dolim itu ada bagian siksa, yaitu seperti bagian siksa ya teman-teman mereka yang dahulu. Wah, sama-sama dolim dikatakan dengan teman-teman. Ya orang dolim zaman Rasulullah sama orang dolim zamannya Nabi Isa, zaman nabi-nabi yang lain itu sama-sama dolim itu dikatakan teman mereka itu. Ya, orang yang dolim itu dapat siksa semua. Jadi orang yang dolim zaman Rasulullah Muhammad ini yang dolim ya disiksa. Orang yang dolim yang dulu ya sobat mereka yang dolim itu ya disiksa. Palah tak jilun. Oleh karena itu jangan sekali-kali itu minta untuk disegerakan siksa itu. Tidak pun Allah, maksudnya begini. Walaupun dia tidak minta disegerakan, tapi kalau Allah sudah jatahnya menyiksa ya akan datang segera siksa itu begitu. Sebab ketentuan siksa itu sudah ditentukan Allah terlebih dulu gitu. Tidak usah diminta-minta disegerakan. Sebab mereka itu sering mengejek untuk membuktikan Rasul itu benar atau tidak. Ya, kalau emang kamu benar ya Pak Rasul, datangkan itu adab dari Allah sekarang juga padaku. Lah gitu loh, biasa nantang-nantang supaya disegerakan adab itu. Nah ini Allah melarang, jangan menantang-nantang seperti itu, minta disegerakan adab itu. Nanti sudah sampai datang waktunya tak adab kamu begitu. Wa wailul ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah orang-orang yang kafir, ya orang kafir. Ya dari hari mereka, maksudnya hari mereka itu hari kiamat itu. Yaumuddin ya hari kiamat itu. Jadi Allah memberitahu, celakalah orang yang kafir itu pada hari mereka itu ya hari kiamat itu. Yang telah dijanjikan pada mereka. Jadi mereka ngakui atau tidak ngakui datangnya hari kiamat, pasti hari kiamat datang dan mereka akan siksa begitu loh. Diambil pusing kamu percaya atau tidak ya. Yang percaya ya diadab, yang tidak percaya diadab. Kalau memang banyak dosanya begitu kan. Lah dengan demikian ini surat ganti sekarang kita masuk ke surat At-Tur. Juznya masih juz 27.
Jadi kita mulai masuk surat At-Tur. At-Tur itu maksudnya bukit ya, Bukit Tur. Dulu ceritanya pada waktu Nabi Musa itu ya, waktu dipanggil akan diangkat jadi Rasul itu ya, pembicaraan ada di Bukit Tur itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watur, demi gunung Tur, Bukit Tur, Turisina. Ini Allah bersumpah-sumpah ini dengan menyebut gunung Tur itu. Wa kitabim mastur, juga masih bersumpah, dan demi kitab yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Itu maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Kitab yang terpuji. Wah, di sana diceritakan Lauhul Mahfuz itu suatu lembaran yang luas sekali, ya, tidak ditutup itu. Tentang keadaan apapun, ya, tentang nasib orang, tentang rezeki orang, tentang mati orang, apapun, dah. Tentang jatuhnya daun-daun di pohon-pohon itu semua tertulis semua di sana itu. Nah, itu kitab yang namanya Lauhul Mahfuz seperti itu. Termasuk catatan rezeki untuk tiap orang sedunia ini. Wah, sudah terencana semua di sana itu. Allah bersumpah dengan kitab itu gitu. Fi Raqim Mansur, ya, pada lembaran ya, kertas yang terbuka loh ini. Jadi Lauhul Mahfuz itu laksana kertas itu, tulisan itu, wah, kertasnya luas sekali. Bayangkan untuk memuat apapun, kejadian apapun, ya, sejak dulu sampai besok kiamat tertulis semua itu. Bagaimana mau menuliskan di tempat yang itu tidak tertutup seperti itu? Tidak bisa dibayangkan kan? Ya, tapi Allah memberitahu seperti itu. Keadaan Lauhul Mahfuz itu seperti itu, ya. Keadaannya tidak tertutup, terbuka gitu, ya, tertulis di situ semuanya itu. Wal Baitul Ma'mur. Nah, ini menjelaskan Allah juga bersumpah dengan Baitul Ma'mur itu, yaitu sebuah tempat itu di dekat surga pada waktu itu, di langit lah, di langit, tempatnya dekat surga, dekat Arsy. Dan tiap hari itu ada 70.000 malaikat datang ke situ, ya, atas perintah Allah. Maksudnya ada tugas apa terserah, tidak tahu ya, tapi yang jelas tiap hari itu ada 70.000 malaikat yang mendekati Baitul Ma'mur itu. Wasaqfil marfu, dan demi atap atau langit itu yang ditinggikan. Allah juga bersumpah itu, bersumpah dengan menyebut langit yang ditinggikan. Yaitu langit di atas kita itu kan tinggi itu. Ya, kalau dilihat dari tanah kan tinggi sekali itu. Maka Allah mengatakan, ya, demi langit yang tinggi, yang ditinggikan itu. Wal bahril masjur, dan demi laut yang penuh dengan air yang bergelombang. Bersumpah juga. Kita bayangkan saja, laut itu kalau kena angin yang kuat kan, lalu airnya ya bergelombang. Nah, ini Allah bersumpah dengan itu. Demi laut yang banyak penuh air tapi yang bergelombang. Ya, itu akan menghantam kapal-kapal yang di laut itu. Ya, kalau penghuni kapal itu atau yang penumpang kapal itu orang yang bermaksiat, mungkin dihancurkan itu. Inna azaba rabbika lawaqi, dan sungguh siksa Tuhanmu Allah itu, yaitu pasti akan datang. Loh, ini siksa Allah itu bisa datang pada waktu masih hidup di dunia ini. Itu pada kaum-kaum yang dulu yang sudah menentang Allah itu dibinasakan, itu siksa itu. Tapi siksa yang hakiki besok di akhirat, yaitu setelah orang itu dinyatakan amal jahatnya paling berat timbangannya, ya udah jatahnya masuk neraka, di atas di sana. Malahu min dafi, tidak ada baginya itu yang mampu menolak siksa. Allah beritahu, tidak ada siapapun orang itu yang bisa menolak siksa. Kalau siksa sudah dipastikan dikenakan pada mereka, pasti kena. Tidak ada yang bisa menolak itu. Yauma tamur sama'u mauro, pada hari di mana langit itu berguncang, ya, sambil berputar-putar dengan sekuat tenaga. Bayangkan itu pada waktu hari kiamat itu, pada hari itu, di mana langit itu berguncang, berputar-putar, wah, guncangnya kuat sekali. Coba langit seperti itu kalau berguncang bagaimana itu?
gitu. Tidak tetap seperti biru aja begitu, tidak, berguncang, ya bergerak, ya gerakannya yang luar biasa, menghancurkan apa-apa, hancur juga nanti akhirnya langit itu. Watasirun jibalu sayro, dan pada waktu itu gunung-gunung akan berjalan, benar-benar berjalan. Kan di ayat lain jelaskan besok di akhirat, zaman akhirat itu, zaman kiamat itu, gunung itu kan hancur jadi debu. Bahkan tidak ada tanah yang tinggi seperti gunung itu, semua datar. Nah begitu. Gunungnya hancur jadi debu, tidak ada bekasnya, lalu menyatu dengan tanah, semua datar. Itu besok di kiamat seperti itu. Coba bayangkan, bumi sudah hancur, gunung sudah hancur, datar semua, di atas goncang semua langitnya itu. Lalu bagaimana? Bayangkan kalau kita hidup di suasana seperti itu, nah, bagaimana? Kita mikir besok akhirat, di akhirat itu seperti itu, dari kiamat itu. Kita mikir-mikir dong. Keadaannya di bumi seperti itu, langitnya udah guncang seperti itu, wah sudah. Padahal tahu ini kiamat, nanti akan celaka kita. Nah, oleh karena supaya tidak mengalami celaka di sana, jadilah orang yang beriman, orang yang beragama Islam, beramal soleh, yang amal Al-Quran. Insya Allah selamat di sana. Sebab ada keterangan lain, kalau sudah gunung lalu tanahnya berdebu itu, orang yang kafir itu mukanya ketutup debu loh, matanya tertutup, tidak bisa melihat, ketutup debu besok di sana itu. Tapi kalau orang yang iman dan Islam tidak, dikasih wah pandangannya jelas, tidak tertutup debu, mukanya bersih begitu. Nah, kalau sudah diberitahu seperti ini kok tidak ingin jadi orang yang bersih mukanya di akhirat, ya keterlaluan dong. Kalau mau memilihnya mukanya gelap dengan penuh debu, ya silakan, jadilah orang kafir, orang musyrik seperti itu. Failu yaumaidil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Yang mendustakan, tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasulullah, tidak percaya bahwa Quran itu kitabnya Allah yang aku diikuti. Wah itu hanya bikinan Muhammad, itu sihir Muhammad, orang gila. Nah, kalau hanya mereka ngomong seperti itu, ya sudah, itu orang mendustakan ya ajaran Islam, agama Allah seperti itu. Itu celaka loh, itu sudah dikatakan oleh Allah. Celaka mereka di sana itu. Alladzina hum fi khaudin yal'abun, yaitu orang-orang yang mereka itu dalam kebatilan mereka bermain-main. Artinya apa? Hidup di dunia yang diikuti hanya yang batil-batil, yang batal-batal, yang tidak benar gitu. Ya toh. Baru bekerja, uangnya negara dikorupsi, itu namanya bermain-main dalam kebatilan. Ya sudah, bermacam-macam perbuatan yang tidak baik itu loh. Bermacam-macam perbuatan maksiat, ya macam-macam yang terkenal dengan molimonya itu semuanya itu permainan, ya, permainan tapi dalam keadaan yang batal, tidak benar, ya dilarang oleh Allah. Nah mereka itu seperti itu, senangnya hidup di dunia seperti itu. Yaitu orang yang itu tadi dikatakan orang yang mendustakan itu, orang mendustakan ajaran Allah dan Rasul dan kitabnya itu gitu. Yauma yud'una ilan nar jahannama da'a. Lah pada waktu itu, pada hari kiamat itu, lah ketika mereka itu didorong pada waktu itu, lalu mereka itu didorong itu kepada mana? Neraka api jahanam. Nah, dengan dorongan yang kuat-kuatnya. Nah, bayangkan ya. Sudah disediakan neraka jahanam, lalu dia jengkangke dimasukkan ke neraka itu. Ya sudah, entah dengan tangannya, entah di kakinya depak lalu masuk ke neraka jahanam. Itu orang yang kafir, orang musyrik yang menentang Allah dan Rasul dan kitab Al-Quran. Seperti itu besok akan kejadiannya itu. Hadhihi naru alati kuntum biha tukadzibun, sambil dikatakan, wah ini loh neraka ini, neraka jahanam itu, ya jatahmu yang karena dulu kamu juga mendustakan, merasa tidak pernah akan ada hari kiamat, tidak ada neraka, pokoknya hidup di dunia ya senang seperti ini, kalau mati ya sudahlah, mati selesai ya. Kamu kan begitu kan pendirianmu, ya sudah. Ingat ini peringatan Allah seperti itu, besok akan jadi seperti itu bagi orang-orang kafir, orang musyrik, tidak percaya Allah, Rasul dan Al-Quran, tidak mau berbuat baik, kerjanya hanya buat maksiat saja. Demikian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.